ternyata di sini banyak buaya. Siapa kalian? Lancang. Berani memasuki daerahku. Maafkan kami, Nyai. Kutu air. Kami mencari Nyai Nila Saroya. Beliau adalah Biyung anak ini. Siapa namamu? Sudah Wirat, Nek. Kutu kambing. Panggil aku Nyai. Mengerti? Iya, Nyai. Haraplah dan berikanlah pedang pusakaku pada anakku. Namanya sudah Wirat. Maaf, Nyi. Apa? Apakah Nyai yang bernama Nyai Durgandini? Ikut aku, kutu buaya. Pedang ini akan kujadikan senjatanya untuk mencari pendekar muda yang mengalahkanmu. Biyungmu mewariskan pedang ini untuk kamu, sudah Wirat. Biyung kemana, Nyai? Biyungmu tewas dalam pertarungan yang gagah berani. Bibi. Sudah Wirat, Biyung. sabar ya. Relakan Biyung, Wirat. Sabar ya. Sudah, tenang Wirat. Diam! Diam! Aku paling tidak tahan ada air mata di rumahku. Kutu monyet. Aku paling tidak tahan kalau mendengar anak menangis. Dari kecil, aku tidak pernah menangis. Setiap mau menangis, Bopo selalu menghajarku, memukuliku. Sudah Wirat. Di depan kuburan Biyungmu aku telah bersumpah untuk mengangkatmu sebagai murid. Sekarang terserah kepadamu. Mau atau tidak? Aku ingin menjadikan kamu seorang pendekar yang perkasa. Untuk membalas kematian Biyungmu yang disebabkan oleh pendekar yang bernama Suliwa. Mau atau tidak kamu jadi muridku? Jawab, mau atau tidak? Mau, Nyai. Bagus, bagus.
bagus. Terima kasih, Nyai. Anak pintar. Minum wedangnya dulu, Kakang. Kakang saya buatkan arem-arem dan tape ketan. Nanti siang Kakang mau dimasakan apa? Tantri, kamu tidak usah terlalu memikirkan saya. Karena Bongo bisa meladeni semua keperluan saya. Daripada di rumah, saya tidak mengerjakan apa-apa, Kakang. Sudah ada pelayan yang melayani Bopo. Ayo. Bukan begitu. Saya tidak enak kalau nanti Aditya salah paham. Juga mungkin Galuh Parwati, kalau mereka sewaktu-waktu datang kemari. Biar saja. Galuh dan Aditya kan sudah tahu bahwa Kakang sudah saya anggap sebagai kakak sendiri. Jadi kalau mereka cemburu, ya salah sendiri. Mereka tidak akan cemburu kalau mereka ada di sini. Jadi Kakang tidak suka kalau saya di sini. Bilang saja terus terang, Kakang. Tidak usah berbelit-belit. Tantri, maksud saya... Maksud saya baik, Kakang. Semua yang saya lakukan adalah ungkapan rasa terima kasih saya kepada Kakang yang telah menolong saya. Tantri. 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 Tantri, ada apa? Tantri, ada apa? Ada apa, Tantri? Tidak ada apa-apa. Kakang dari mana? Jalan-jalan. Makin lama kota ini semakin membosankan. Kenapa? Saya malah semakin betah tinggal di sini. Sangat bisa jadi. Siapapun akan menjadi betah kalau ada yang diharapkan. Ada yang dicintai dan ada yang mencintai. Bicaramu seperti orang yang putus asa, Kakang. Apa Kakang tidak memiliki yang dicintai di sini? Ternyata ada yang dicintai saja tidak cukup. Kalau tidak ada yang mencintai, saya rasa itu lebih menyakitkan. Kakang sedang bicara tentang diri saya. Syukur kalau kamu menyadari. Saya tidak suka kalau Kakang menyindir-nyindir seperti itu. Bahasa langsung dan terang-terangan hanya cocok untuk anak kecil. Untuk orang yang cara berpikirnya masih sederhana. Kalau menurut saya, Apa? menyindir adalah bahasa dari orang yang tidak memiliki keberanian untuk bicara terus terang. Baik. Sekarang saya mau bicara secara terus terang. Saya mau tanya kamu dan jawab juga dengan terus terang. Baik, Kamu benar-benar mencintai saya? Kakang. Jawab dengan tegas, Tantri. Saya tidak mau kamu jadikan sebagai tambul butuh. Apa maksud Kakang? Sebenarnya kamu hanya mencintai Suliwa, bukan? Tapi karena Suliwa telah memiliki kekasih, lalu kamu mencoba menipu dirimu sendiri dengan pura-pura mencintaiku. Sekarang kepergian Galuh dari Suliwa, kamu gunakan kembali untuk melampiaskan asmaramu. Cukup, Kakang, cukup. Cukup apa? Yang tidak pernah kamu sadari adalah bahwa kamu telah menyakiti hati orang lain. Kamu telah melecehkan saya, Tantri. Kamu telah merendahkan cita saya. Dan tiba-tiba, saya merasa telah menjadi duri dalam hidupmu. Kakang. Saya tidak mau, karena saya punya martabat. Untuk tidak perlu kamu perlakukan serendah itu. Kakang. Oh. Kakang. Maafkan aku, Aditya. Aku memang mencintai Suliwa. Tapi aku juga mencintaimu.
terlalu baik sebagai seorang lelaki. Itu dia, Kakang, menuju ke hutan. Kakang Aditya! Aditya! Ada apa lagi, Tantri? Permainan sudah selesai. Sebenarnya apa salah saya? Sampai kamu tega menyakiti hati saya setiap saat. Berbuat sekehendak hatimu. Aditya, sabar. Saya mau jelaskan. Tidak perlu, Liwa. Silahkan kamu nikmati kebanggaanmu sebagai lelaki yang dicintai oleh gadis-gadis cantik. Termasuk perempuan ini. Di belakangku dia masih tetap mencintaimu. Ternyata hatinya busuk. Aditya, saya tidak... Diam, Liwa. Saya tidak perlu omonganmu. Aku juga punya hak untuk bicara, Aditya. Sebab urusanmu dengan Tantri telah melibatkan aku. Hei, kita selesaikan masalah ini tidak dengan kata-kata. Kau menantangku, Aditya. Betapa kerdilnya pikiranmu. Aku tidak akan pernah berkelahi hanya karena wanita. Tidak pernah, ha? Sekarang kau bisa lengkapkan kepernahanmu. Ya! 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 Sudah hentikan! Liwa! Dia! Saya tidak mau kalian berkelahi karena saya. Sudah! Maaf, Aditya. Aku harus menghentikan arah pukulan. Kepala dan dada. Ada apa ini? Kenapa kalian berkelahi? Ini pasti ulah kamu, Tantri. Kamu telah membuat Ditya cemburu. Karena kamu berusaha menggoda Kakang Liwa. Iya, bukan? Ternyata kalian semua masih kekanak-kanakan. Kenapa, Ditya? Kamu cemburu karena Tantri masih sering mendekati Suliwa? Mungkin karena kamu melihat Tantri sering datang ke rumahnya. Kemudian hatimu jadi panas. Iya, bukan? Dan Kakang Liwa, Kakang merasa bangga karena ada gadis lain selain aku yang masih mencintai Kakang dan mengejar-gejar Kakang. Kemudian tanpa perasaan, membiarkan gadis yang sudah punya kekasih itu datang ke rumah Kakang. Tanpa peduli kekasihnya akan cemburu atau tidak. Iya, bukan? Bukan. Aku tidak pernah merasa bangga untuk hal-hal seperti itu. Sejak kecil aku telah diajar untuk tidak menyakiti hati orang lain. Bisa saja aku mengusir Tantri dengan cara kasar atau halus. Tapi itu tidak akan pernah aku lakukan.
Karena artinya aku akan menyakiti dia. Nah, sekarang semakin jelas persoalannya. Aditya cemburu buta. Karena Kakang Suliwa yang dicemburuinya tidak menaruh hati kepada Tantri. Sementara Tantri cinta buta. Karena tidak mau melihat kenyataan bahwa Kakang Suliwa hanya mencintai saya. Sementara Kakang Suliwa buta perasaan. Katanya tidak mau menyakiti hati Tantri. Tapi yang dilakukan menyakiti hati Aditya. Gombal semua! Ayo salaman. Maafkan saya, Kakang. Saya tetap mencintaimu. Saya berjanji tidak akan pernah datang lagi ke rumah Kakang Liwa. Kamu tidak usah janji, Tantri. Saya memang akan meninggalkan Kalingapura. Besok saya akan menghadap Pangeran Danur untuk pamit. Liwa, mungkin saya rasa sayalah yang lebih pantas meninggalkan negeri ini. Karena jasamu sangat besar di sini. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan jasa, Aditya. Ini hasil renungan saya waktu melakukan semedi. Saya akan mengabdi pada diri saya sendiri dan pada kebenaran yang saya yakini. Galuh. Tiung! Tiung. Galuh. Galuh anakku. Bopo. Saya langsung mengajak Galuh kemari setelah mendengar bahwa guru sudah kembali ke Padepokan. Ya sudah, kalau begitu kita makan dulu. Ayo Galuh, bantu Biyung menyiapkan makanan. Ayo. Saya benar-benar gembira. Guru sudah kembali memimpin Padepokan. Terima kasih, Liwa. Silakan duduk. Eyang Guru sangat mencemaskan ilmu rengkah gunung. Digunakan semena-mena oleh Durgandini. Maka beliau mengajarkan Dasendra Ungu kepada saya. Ternyata kamu yang terpilih menerima warisan ilmu keramat itu dari Romo Suryapati. Oh ya, Guru. Bagaimana kabar terakhir Gusti Prabu Anglingdarma? Beliau memaksa untuk ke Malwapati secepatnya. Oh, Beliau sudah pulih seperti sedia kala. Hanya ilmu kedikjayaan beliau yang saya ragukan. oh. Kalau begitu saya berniat menemui beliau, Guru. Untuk mengawali pengembaraan kami selanjutnya. Kenapa, Guru? Tentang Galuh Suliwa. Apa dia harus ikut pengembaraanmu? Guru. Sulit saya melarangnya, Guru. Ya, kemauannya memang sulit dicegah. Suliwa, saya titipkan dia. Jaga keselamatannya. Dan yang terpenting, kesuciannya. Mengerti? Saya bersumpah, Guru. Sampai kami terikat tali perkawinan. Saroya! Dengar, Saroya. Aku telah menjadikan Sudawirat sebagai muridku. Dia sengaja aku bawa datang kemari. Supaya dia tahu bahwa Biyungnya masih menyisakan dendam kepada pembunuhnya. Ya. Saya akan menuntut balas Biyung. Suliwa akan kubunuh dengan pedang warisan dari Biyungku ini. Ya. Ya. Ha. Ya. Ha.
Sekarang kamu kuizinkan latihan. Ayo. Terima kasih, Nyai. Ayo. Huh. Kutu keong. Lambat sekali kau. Ayo cepat. Rupanya kamu murid Kalwadana. Iya. Dia ayah saya, Nyai. Aku kenal baik dengan ayahmu. Sini. Orangnya lugu dan rendah hati. Iya, Nyai. Di mana dia sekarang? Dia tewas, Nyai. Dibunuh Sudamani. Sudamani. Pendekar cabul itu lagi. Sayang dia sudah mati. Kalau belum ingin rasanya mencacah-cacah tubuhnya sampai lumat. Kutu anjing. Saya kutu anjing, Nyai. Sudah Wirat. Lokahita, pergi kau latihan lagi. Ayo. Dari dulu aku tidak pernah berpikir untuk membuka padepokan. Apalagi memiliki murid. Aku hanya ingin ilmu yang kumiliki menjadi milikku sendiri. Hanya ada satu Durgandini di muka bumi ini. Kenapa sekarang guru mau mengajar kami? Kematian Nila Saroya di depan mataku itulah yang membuat hatiku luluh. Dia berpesan kepadaku untuk mencari Sudawirat dan memeliharanya. Dari dulu aku memang tidak pernah suka kepada wanita. Tapi Nila Saroya lain. Aku merasa ada kesamaan, nasib dan penderitaan. Itu kenapa dia ku angkat sebagai saudaraku. Maka anaknya pun ku anggap sebagai anakku sendiri. Guru tidak punya kerabat? Semuanya musnah ketika aku masih remaja. Datang lagi. Kamu tidak salah lihat, Jagabaya. Mereka mau ngobrak abrik pasar dan menjarah dagangan. Sekarang mereka menuju kemari, Ki. Bapak. Cepat, kalian ngungsi. Nyai, selamatkan anak kita Mayang Mayura. Aku tidak mau anak kita jadi budak nafsu bajingan itu. Ngungsi kemana, Bapak? Ya, di tempat biasa. Cepat. Ayo cepat, pergi cepat. Lobdaka, mana anakmu? Tadi aku lihat ada di sini. Benar-benar kalian serakah, Wairocana. Setiap sasi aku sudah mengirim upeti. Tapi anak buahmu selalu ngerampoki rakyatku. Sudah separuh penduduk desa Pucung mengungsi karena ulah kalian. Jangan menyimpang dari persoalan, Lubdaka. Serahkan anakmu. Seperti yang pernah kamu janjikan. Dia akan kujadikan permasyuriku. Desamu akan aman dan tentram selamanya. Bagaimana mungkin aku akan merampok rakyat mertuaku sendiri? Hah? Satu yang akan kupertahankan sampai mati adalah kehormatan keluargaku. Kehormatan anak dan istriku. Hadapi aku, Wairocana.
Aku atau kamu yang akan mampus. Kamu akan kehilangan semuanya, Lubdaka. Ayo cepat. Ayo Mayang, ayo. Ayo Mayang, ayo. Kenapa Maya? Tidak apa-apa. Ayo cepat. Ayo. Saya takut Bapak dibunuh, ya. Mudah-mudahan Dewata melindunginya. Ayo cepat. Ayo. Bopo sudah menyalakan sentir, pasti tidak terjadi apa-apa. Mungkin Wairocana hanya minta kepeh. Tapi, kenapa Bapak tidak menyusul ke goa? Mungkin dia sedang menyusun rencana dengan Jagaya. Ayo Maya, ayo. Kang? Bapak. Kang? Kang? Mayang, 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 bangun Mayang. Mayang, mereka masih di sekitar sini. Ayo lari, ayo Mayang, ayo. Ayo Mayang. Mau kemana kamu? Hah? Tidak usah takut, anak manis. Aku calon suamimu, Mayura. Jangan sentuh anakku. Saya mohon, Wairocana. Jangan, Wairocana. Jangan. Saya akan berikan emas dan kepeng. Lelaki tua jahanam itu telah merusak kegadisanku. Dia telah menghancurkan masa depanku.
Bopo dan biungku tewas secara mengenaskan. Sementara aku sudah tidak sempurna lagi sebagai seorang dara. Aku benar-benar putus asa. Oh, Biung. Lebih baik saya menyesal kalian. Guru kemudian berguru sama pendekar itu. Namanya Pangeran Suryapati. Pendekar Linuwih dan pilih tanding. Ternyata Pangeran Suryapati itu seorang duda yang mempunyai satu orang anak yang sudah remaja yang bernama Mahasura. Nah, Mahasura itulah yang pernah menjadi suami dari Nila Saroya. Guru kemudian menjadi istri Pangeran Suryapati itu. Semula aku tidak mau. Aku merasa diriku sudah kotor. Sebagai gadis, aku sudah tidak suci lagi. Tapi Pangeran Suryapati tidak pernah berputus asa. Dia memberikan kekuatan batin kepadaku supaya aku mengubur masa laluku. Mayang Mayura. Ingat, Mayang Mayura sudah mati. Sudah tidak ada lagi gadis itu di dalam dirimu. Saya akan beri nama baru dan kehidupan baru. Namamu sekarang Durgandini. Murid Pangeran Suryapati dari Padepokan Sugalo. Durgandini? Kalau kamu mau, sekarang ikut aku ke Sugalo. Hati-hati Durgandini, kuatkan kuda-kudamu. Ternyata Pangeran Suryapati mencintaiku. Setiap latihan dia mengutarakan isi hatinya kepadaku untuk menjadi pengganti istrinya yang sudah meninggal. Apakah putra Pangeran Suryapati tidak marah pada guru? Mahasura orangnya pendiam. Dia seperti tidak peduli ayahnya mau mengawini aku. Tapi ketekunannya dalam mempelajari ilmu Kakang Suryapati memang luar biasa.
Bopo melihat kelembutan wajah biungmu ada pada Durgandini. Terus terang, Bopo ingin mengawini dia. Ya, itu masalah Bopo. Karena yang akan mengarungi bahtera hidup adalah Bopo sendiri. Saya akan bahagia kalau melihat Bopo menemukan kebahagiaan. Bagaimanapun, Bopo harus minta pendapatmu, Sura. Kamu satu-satunya putraku, pewaris padepokan ini. Aku tidak ingin anak-anakku yang mungkin akan lahir dari perut Durgandini itu menjadi seterumu karena merasa berbeda biung. Sama sekali saya tidak pernah punya pikiran seperti itu, Bopo. Saya ingin Bopo bahagia. Sudah terlalu lama Bopo kehilangan senyum dan gairah hidup. Saya melihat semenjak Nini Dewi Durgandini di sini, Bopo semakin sumringah. Bagaimanapun, kamulah pewaris padepokan Sugalo. Semua kitab dan benda pusaka harus tetap berada di sini. Siapapun tidak berhak mengambilnya, termasuk Durgandini. Saya berjanji akan selalu menjaganya, Bopo. Aku benar-benar kecewa kepada Kakang Suryapati. Ternyata dia tetap menganggapku sebagai orang lain. Dia lebih mengutamakan Mahasura. Itu. Ya, ambil. Dan akan mewariskan semua kitab pusaka kepada putra tunggalnya itu. Itu Wirat. Tapi aku tetap dengan tekun mempelajari jurus-jurus ciptaan Kakang Suryapati. Karena yang ada dalam pikiranku saat itu hanya untuk membalas kematian kedua orang tuaku. Mau beli kembang? Nini Mayang? Nini masih hidup? Aku mencari bajingan Wairocana. Apa dia dan begundalnya masih sering kemari? Sekarang mereka yang berpuasa di Pucang ini, Nini. Rumah Ki Bekel dijadikan sarang mereka. Maaf, Nini. Nini! Tambah lagi. Silakan. Lihat itu. Lihat itu. Rezeki datang. Jangan macam-macam. Yang begini ini jatahnya guru. Sisanya aku juga mau. Diam! Mana Wairocana? Jangan kurang ajar. Memanggil guru kami di sana. Apa? Gurumu lebih bejat dari sekedar kurang ajar. Dia manusia busuk. Lebih busuk dari bangkai tikus. Kurang ajar! Wairocana! Rupanya kamu.
Aku lebih suka meladeni kamu di atas amben, Cahayu. Tangan dan kaki Wairocana itu kubikin buntung. Aku ingin membalas lelaki biadab itu. Supaya dia tahu bahwa hidup yang tidak memiliki harapan itu benar-benar menyakitkan. Tapi ternyata dia keburu tewas karena kehabisan darah. Lalu, guru yang menggantikan Ki Bekal di desa Pucang. Setelah mengalami pertarungan pertama dan aku menang, aku menjadi ketagihan. Aku membuat geger di mana-mana. Setiap ada bajingan yang mengganggu rakyat, aku langsung datang dan melibas mereka. Ya, hitung-hitung untuk memperlancar ilmu dan jurus-jurus kanuraganku. Oh ya, apa Pangeran Suryapati mendiamkannya? Akhirnya Kakang Suryapati menegurku. Supaya aku tidak mengumbar segenap ilmu yang kumiliki. Tapi aku tetap membandel. Bahkan aku memimpikan bisa menaklukkan semua pendekar dan merajai dunia persilatan. Kenapa, Guru? Aku tidak pernah menduga Pangeran Suryapati bisa begitu marah kepadaku. Durgandini, semua yang kamu lakukan membawa nama Padepokan Sugalo, membawa namaku. Hampir semua sahabatku sekarang menjauhiku karena perbuatanmu. Semua pendekar yang saya bunuh telah melecehkan saya, meremehkan derajat saya. Dan mereka juga telah berbuat sewenang-wenang kepada orang yang lemah. Dunia persilatan memiliki aturan, Durgandini. Ada tata krama dalam menyelesaikan persoalan. Bahkan ada aturan main, kalaupun mau bertanding sampai mati. Aku tidak bisa lagi melindungimu, Durgandini. Lantas, Pangeran mau menceraikan saya? Saya tidak keberatan. Kalau itu memang kemauan kamu, aku tidak bisa menolak. Maafkan saya, Pangeran. Bagaimanapun, saya sangat berterima kasih pada Pangeran. Mungkin kita harus berpisah. Tapi Pangeran tetap guru saya. Bagi saya, Pangeran tetap dewa penolong saya. Yang tak mungkin saya lupakan. Kamu mau kemana? Saya tidak tahu. Tapi saya harus pergi. Kamu boleh tinggal di sini sampai 1 pekan untuk merenung. Apakah Pangeran Suryapati masih hidup, Guru? Tidak. Pangeran Suryapati sudah meninggal dalam gua pertapaannya. Sayang. Aku belum sempat mendapatkan ilmu Dasendria Ungu. Yang merupakan puncak ilmu dari Padepokan Sugalo. Yang penting, kamu harus menyerap ilmuku. Dan balaskan kematian Bimo. Mengerti, Wirat? Ya, mengerti, Guru. Bagus. Ayo tambah lagi, ayo.
berhasil. Kalian cantik-cantik. Kamu mau menjadi istriku? Hah? Kamu juga. Sekawon, ternyata ketiga putrimu mau menjadi istriku. Ternyata kalian lapar sekali, anakku. Sampai-sampai tidak bisa lagi membedakan daging segar dengan daging busuk milik manusia cebol itu. Kutu anjing, kutu monyet. Aku tidak akan tenang sebelum mencincang orang yang telah menyembuhkan Angling Dharma. Juga pendekar muda yang telah membunuh sahabatku Nila Saroya. Setahu saya, orang yang terkena ajian rengka gunung akan sulit sekali disembuhkan. Itu kenapa dulu semua pendekar di tanah Jawa ini meminta Suryapati untuk menghilangkan ilmu itu. Itu kehebatanku. Kenapa aku bisa menguasai ilmu itu? Atau kamu meragukan aku menguasai ilmu rengka gunung, Kangsa? Bukan begitu, Nini. Saya sedang kagum kepada orang yang telah menyembuhkan Angling Dharma. Dia pasti seorang tabib yang luar biasa. Kutu bau. Atau kalian bertiga ingin melihat aku benar-benar menguasai ilmu itu? Ajianku tadi, Kang Sadewa. Aku tahu kamu tadi meragukan aku memiliki ilmu itu. Sudah saya katakan bahwa saya sangat kagum kepada tabib yang telah menyembuhkan Angling Dharma. Kutu kupret. Dengar. Dialah yang telah membunuh Nila Saroya dan juga Citra Genjik. Ayo kita habisi si tabib keturunan Batara Surya itu. Iya. Kita harus mendapatkan anak itu. Sekalian kita habisi Angling Dharma. Sekarang saatnya kita balas kekalahan. Kita bunuh Angling Dharma.
masih ngantuk, Kakang. Siapkan pedang dulu. Bidadari putih. Kita ketemu lagi, Suliwa. Aku tidak segan-segan untuk mengajakmu menjadi kekasihku. Dan janjiku masih tetap seperti yang dulu. Aku ingin mengajakmu menuju surga kehidupan. Yang ini mesti aku dulu, Yunda Dewi. Dari kemarin aku selalu yang paling akhir. Aku dulu. Aku kan yang paling muda. Siapa mereka? Hati-hati loh. Mereka siluman serigala. Saya heran. Dulu Gusti Prabu sudah membunuh mereka. Kami baru mati 1 kali. Nyawa kami ada 9. Masih ada 8 nyawa lagi, sayang. Ayo. Anak-anakku, bunuh mereka. Dia yang telah mengalahkan Bobo waktu melawan Angling Dharma. Bunuh! Semua jurus-jurusku. Itu ilmu Dasyendriya milik Angling Dharma. Hati-hati, Bobo. Ada apa, Nyai? Ada orang bertarung di sekitar sini. Iya. Orang-orang jompo ini masih hidup rupanya. Kalian masih ngiler juga sama titisan Betara Surya itu. Jangan banyak mulut, Kenanga. Kali ini, tabib muda itu akan kubunuh. Dan siapa saja yang mencoba menghalangi kami. Lancang kalian bicara seperti itu kepada 4 siluman serigala. Kurang ajar, kutu anjing. Si kutu loncat itu, bajingan. Kenapa kita harus lari, Kakak? Lepaskan tangan saya. Saya tidak mau menjadi seorang pengecut. Galuh, seorang pendekar yang pintar. Tidak cuma pandai menggunakan ototnya, tapi juga otaknya loh. Mereka sedang saling bunuh. Buat apa kita buang tenaga? Kamu keliru kalau menilai saya seorang pengecut. Dari kecil Suliwa sudah terbiasa menghadapi bahaya. Maafkan saya, Kakang. Kurang ajar. Kemana anak Batara Surya itu? Ini semua gara-gara kamu, Nenek Empoh. Kutu anjing, tutup mulutmu, siluman busuk. Kapan waktu kita lanjutkan pertarungan kita? Hei, tunggu! Tenang.
Suliwa. Galuh, kamu tunggu di sini sebentar ya. Durgandini sedang mengejar kalian. Betul katamu dulu, bahwa Durgandini telah mencuri kitab ilmu rengka gunung dari Gua Watu Tilam. Bukankah guru sudah mengajarkan Dasendra Ungu untuk melawannya? Itu hanya mampu untuk menghindarinya. Sekarang, akan kuberitahu kepadamu kelemahan dari ilmu rengka gunung itu. Ilmu rengka gunung adalah pemampatan tenaga yang harus melewati latihan bertahun-tahun dan hanya mampu dikeluarkan melalui pikiran yang sangat terpusat. Untuk menangkalnya, kamu harus bisa mengacaukan pikirannya. Caranya terserah padamu, Liwa. Terima kasih, Guru. Kakak sedang berbicara dengan siapa? Tadi kakekmu datang. Hah? Kakek? Iya. Beliau bilang Durgandini mengejar kita. Dan kita harus waspada dengan ilmunya. Ayo. Hati-hati loh. Mereka pendekar-pendekar yang berbahaya. Kutu anjing, kamu tidak akan bisa lolos dari tanganku, Suliwa. Aku akan menuntut balas atas kematian sahabatku, Nila Saroya. Saroya memang pantas menerima hukumanku. Karena dia telah menghancurkan perguruanku. Dia telah menyengsarakan istri guruku. Bersetan dengan istri gurumu, istri demi istri genderuwo. Aku tidak mau tahu. Kutu monyet. Kutu raya, aku tidak minta bantuanmu. Dasar kutu gendeng, dibantu malah cerewet. Kurang ajar, kutu cacing minta dicincang. Kau rupanya berani memukul aku. Katanya tidak mau dibantu. Nyatanya mau juga. Kurang ajar kutu monyet. Besar kepala kau rupanya. Baru segitu aja. Kutu anjing, ternyata kau masih hidup, Angling Dharma. Kamu telah menggunakan ajian yang sudah dilarang untuk dipakai dalam pertarungan oleh kaum pendekar Durgandini. Kamu sudah melanggar kesepakatan. Aku tidak pernah mau terikat oleh kesepakatan bodoh seperti itu. Hanya orang ilmunya cetek yang menuntut supaya tidak boleh ada pendekar yang ilmunya lebih mumpuni. Kutu monyet, pikiran bodoh seperti apa itu? Paman Suryapti menginginkan ilmu itu bukan karena kehebatan ilmunya lebih dari yang lain, tapi karena akibatnya. Terlalu kejam bagi yang terkena. Pangeran Suryapati seorang manusia yang memiliki ketinggian budi. Maka dia rela mengubur ilmu rengka gunung miliknya. Kurang ajar! Kutu badak minta dibabat kau rupanya. Beraninya kau menghina aku sebagai manusia tidak berbudi, Angling Dharma. Mungkin kamu malah belum pantas untuk disebut manusia.
tinggalkan mereka. Gatal sekali. Kurang ajar kau Suliwa. Butuh monyet. Dan sembelih kau rupanya. Aduh. Menggigit lagi di sini. Kurang ajar kau Suliwa. Awas kau. Tunggu balasanku. Hiya. Kenapa kamu mengganggu pertarungan kami, Suliwa? Saya cemas Gusti akan terluka. Seperti pertarungan di Pakuwon Gondorukem. Terus terang aku memang merasa cemas. Tapi sebagai pendekar aku ingin mencoba aji rengga gunung milik Durgandini. Untung Gusti Prabu segera datang. Kami agak keteter melawan mereka. Galuh, kamu semakin hebat. Pendekar-pendekar yang kamu kalahkan adalah kaum tua yang terkenal sakti dan sangat disegani di tanah Jawa ini. Ya, mungkin karena mereka sudah terlalu jompo, Gusti Prabu.